Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya ODP Papa. Bagi teman-teman semua ini kemarin yang sempat bertanya kepada saya, masih bingung nih yang mau melamar pekerjaan dari luar Maluku Utara. Mereka selalu bertanya kepada saya tentang pemberkasan. Makanya hari ini saya akan berikan sedikit informasi kepada kalian semua. Sebelum dari kota asal, kalian harus mempersiapkan apa yang akan saya instruksikan kepada kalian semua. Dan jika memang kalian yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp, silakan saja klik bergabung di bawah supaya kalian bisa terhubung dengan saya di via WhatsApp. Dan sepastinya jangan lupa dukung channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Terkadang kalian ini dari luar Maluku Utara masih bingung. Padahal di setiap video saya sudah selalu mengingatkan kepada kalian semua kalau berkas yang dari luar Maluku Utara boleh melamar di PT IWIP. Tetapi ada yang tanya, Pak, kalau dari Sorong bisa melamar di IWIP, dari Jayapura bisa melamar di IWIP, dari Manado bisa melamar di IWIP, dari Makassar bisa melamar ke IWIP. Saya katakan di sini, KTP Cina saja bisa melamar di IWIP. Kong kita ini yang KTP Indonesia. Jadi KTP dari luar itu tetap bisa melamar di PT IWIP ini. Jadi tenang, tetap ikuti, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Jadi yang pertama saya akan sampaikan di sini itu berkas lamaran yang harus kalian persiapkan tadi. KTP itu yang paling utama harus asli. Terus ijazah pun harus asli. Jadi kalau dari kota asal ijazahnya ada yang asli di bawah. SKCK, kartu kuning, ditambah lagi kalau operator itu wajib memiliki SIM. SIM itu saya sudah bahas kemarin, SIM yang asli dan SIM yang palsu. Jadi silahkan saja kalian cek videonya, saya sudah bahas kemarin. Kenapa saya katakan harus membawa berkas yang asli? Karena di sini itu biasanya terdapat pemalsuan dokumen. Jadi hati-hati kalian semua kalau ada tindakan pemalsuan dokumen, itu tindakan yang melanggar hukum. Saya sudah berikan solusinya jika kalian semua ini yang tidak memiliki ijazah. Dan saya juga sudah memberikan solusi bagi kalian semua ini yang memiliki ijazah hilang, terbakar, dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini nanti saya akan tambahkan sedikit nih bagi kalian semua yang nanti kalau keterbatasannya di ijazah hilang, terbakar, dan mungkin ada musibah yang lain seperti banjir. Nah, itu saya akan berikan informasinya nanti. Jadi kalian tetap bersabar, saya akan informasikan berkas yang perlu disamakan. Jadi kalau KTP, KK, SKCK, terus ada kartu kuning, itu harus satu alamat domisili. Contoh nih, kemarin dari Sorong bertanya kepada saya, Kakak, kalau kita dari Sorong itu memiliki berkas dari Sorong, apakah SKCK kita bisa urus di Weda? Saya katakan kalau untuk SKCK-nya tidak bisa kita pengurusannya di Weda. Oke, di copy ya. Jadi kalau kartu kuning ini sebenarnya kalau memang bisa pengurusannya di Weda berarti bisa. Tapi kalau tidak bisa berarti tidak bisa. Pengalaman saya pun dulu begini, Pak. Waktu saya itu pengurusan di Jailolo. Tapi itu sudah lama pengurusan kartu kuning. Saya disarankan untuk pengurusannya ke Ternate. Kenapa disarankan ke Ternate? Karena saya memiliki KTP-nya Ternate. Terus saya juga memiliki sekolah itu di kota Ternate. Jadi saya tidak disarankan oleh petugas di Halmahera Barat pengurusan kartu kuningnya di sana. Bukan berarti mereka katakan kita tidak mau memberikan kartu kuningnya. Tetapi kita sarankan adik, karena dulu saya masih imut, masih selesai sekolah itu kan saya masih unyu-unyu. Jadi dia bilang, Ade balik ke Ternate saja, karena pengurusannya nanti ke Disnaker Ternate untuk pembuatan kartu kuningnya. Karena Ade juga punya KTP dari Ternate, alangkah bagusnya langsung ke kota Ternate. Begitu, Pak. Jadi kalau dari Sorong itu pengurusan KTP lagi, pengurusan kartu kuning maksud saya. Itu silakan ke Dinas Tenaga Kerja di kota Sorong, itu di Papua Barat. Dari Manado pun sama, kartu kuningnya harus urus di Disnaker di sana, di kota
kalian masing-masing. Dan saya tambahkan lagi untuk SIM B2 umum ini yang bertanya kepada saya kemarin, padahal saya sudah jelaskan itu sudah sekitar 2 tahun lalu itu sudah ada di channel YouTube saya ini. Dia bertanya, kalau kita memiliki KTP di Sorong, apakah harus juga SIM B2 umum kita rubah ke kota Sorong? Kalau SIM B2 umum tidak perlu kalian buat lagi atau rubah lagi sesuai KTP kalian. Karena SIM itu dia berlaku 5 tahun, 1 kali penggantian. Ada kemarin juga yang tanya, kalau kita mau perpanjang SKCK, bagaimana caranya, ODP Papa? Perpanjang SKCK itu sebenarnya paling gampang. Tinggal kalian bawa saja kopian SKCK kalian, atau SKCK kalian yang asli kalau sudah expire nih. Bawa ke kuburan, ke Polres, lalu digantikan yang baru. Kalau yang sudah ada sidik jari, berarti hanya menyerahkan saja itu SKCK yang asli. Tinggal menunggu SKCK yang baru keluar lagi, berikut dengan persyaratannya harus membawa pas foto 3x4 dan 4x6. Saya tidak tahu berapa lembar, karena saya bukan orang di Polres yang urus-urus SKCK. Jadi kalau mau pergi mau urus itu, kasih persiapkan pas foto itu kasih banyak. Barang 100 lembar begitu. Bawa saya secukupnya, minimal 6 lembar atau 10 lembar lah. 4 kali 6 10 lembar, 3 kali 4 10 lembar begitu. Dan kartu kuning pun sama ini. Persiapkan saja pas foto 3 kali 4, 2 kali 3 dan 4 kali 6. Itu masing-masing kalau tidak salah 6 lembar. Bawa saja ke selebih, daripada dia kurang harus balik lagi. Waktu. Saya rasa untuk KTP, SKCK, SIM, apalagi kartu kuning sudah paham sampai di sini. Yang perlu kalian persiapkan dari kota asal ya seperti itu. Untuk berkas dari luar Maluku Utara itu bisa masuk welder untuk saat ini. Terus DT 10 roda juga kalian bisa melamar. Itu baik skill maupun training. Di luar dari itu tidak bisa kalian melamar. Jangan lagi tanya, Pak, GW itu bisa KTP dari luar. Kan sudah jelas-jelas general worker itu setiap saya video pasti ada saya bahas itu. Tidak bisa menggunakan KTP dari luar Maluku Utara. Harus KTP dari Maluku Utara. Terakhir, untuk ijazah tadi yang saya katakan, ada ijazah yang hilang, ada ijazah yang terbakar, ada bencana alam dan lain-lain sebagainya. Itu kalian tinggal balik saja ke sekolah kalian masing-masing. Di sekolah itu pasti ada arsipnya. Kalau sekolah kalian juga terendam banjir ya, itu saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi kalau masih ada kopian dari ijazah kalian, minimal 1 lembar saja ada kopiannya. Itu nanti kalian copy kasih banyak. Terus kalian itu legalisir di sekolah. Begitu. Selain legalisir di sekolah, persiapkan saja ini untuk minta surat keterangan dari kepolisian. Itu baik berita kehilangan atau lagi terjadi musibah kebakaran, banjir dan lain-lain sebagainya. Karena kalau kita minta keterangan seperti itu, pasti dari Polres pun tahu. Jadi mereka bisa mengeluarkan surat keterangan itu yang membenarkan ijazah Anda itu hilang atau terbakar, kena musibah banjir dan lain-lain sebagainya, supaya bisa memperkuat dasar kalian kalau ijazah kalian itu sebenarnya ada yang aslinya tapi sudah hilang. Dan sekarang hanya ada fotokopi yang sudah dilegalisir. Jadi itu sudah yang terada ijazah tadi. Surat keterangan dari kepolisian bisa memperkuat dasar Anda bahwa ijazah Anda itu hilang. Jadi sekolah juga sudah memperkuat kalau ijazah Anda itu walaupun kopi tapi ini benar-benar sah. Anda pernah sekolah di situ dan lulus dari sekolah tersebut, dan juga legalisir yang diberikan oleh kepala Polres lagi, kepala sekolah kalian semua. Begitu. Saya rasa cukup sampai di sini video saya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye bye.